Hilang lagi Ustaz suaranya. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Walli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum wallu wujuhakum syatr. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Jelas. Jelas Ustaz. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah rawahu Tirmidzi. Mau ngamu Mbak Terus? Ilmu Titik ikut gitu. Hilang lagi suaranya Ustaz. Jauh. cek. Nggih. Pertama dan paling utama tentunya kita semuanya Hilang lagi Ustaz. cek. Iya tadi Ya. Ustaz ngomong nggak dengar. Kelebihan ini kita semuanya masih diberikan umur oleh Allah, dan di sisa-sisa umur ini semoga Allah tempatkan kita untuk terus ibadah dan taat kepadanya, senantiasa dalam hidupnya, dalam Majelis Ilmu Kompong Santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya putus-putus Ustaz. Apa HP-nya? Agak Cek. Tadi kalau cek ada, tapi kalau Ustaz ngomong nggak ada suaranya. Baik. Kurang dekat kayaknya. Ini udah dekat banget. Gimana ini Ustaz? Cek. Oke, kalau cek itu jelas Ustaz. Jangan-jangan kamu ini mau ngecek doang ya. Mau cek. Baik.
Santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung akhir bulan Sya'ban. Tentunya sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Suaranya Kayak kena angin gitu, Ustaz, hilang-hilang. ini suara seperti ini boleh. Lagi hujan, Ustaz. Tapi aman sih kalau sinyalnya bagus. Kelas. Dan putus nyambung gitu, Ustaz. Baik. Baik, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Jelas. kita saat ini sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Sudah hari ke berapa nih? Hari ke berapa bulan Sya'ban? Tidak tahu hijriah. Betul nggak? Sya'ban tanggal berapa? 19. 19, Ustaz. 19 Sya'ban, artinya hanya beberapa hari dan beberapa minggu dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bulan di mana semua makhluk Allah menunggu kehadirannya, merindukan akan bulan itu. Tentunya kita juga sama, karena kerinduan, kesukacitaannya, kebahagiaannya menjadi tolak ukur kita. Dan oleh Allah baginda Rasulullah, Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bersukacita, bahagia, senang dengan kehadiran bulan suci Ramadan, sungguh dia telah jaga dirinya atau Allah haramkan jiwa raganya daripada api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang dijaga Allah. Amin ya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati bulan Rajab, bulan Allah mana Allah hadirkan sebuah peristiwa yang sangat istimewa. Peristiwa yang dalamnya ada peristiwa Kenapa saya sampaikan bahwa sholat menentukan amalan-amalan kita, amalan ibadah kita, karena Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Yang pertama yang akan dihisab di sisi Allah dari seorang hamba itu bukan yang lain, pada yang lain, melainkan dari sholat. Jika sholatnya baik, sholat paling atas, sholatnya besar, amalnya rusak. Inilah yang penting maksud kita aja, artinya itu ala sholat wa sholatil sholat sholat wusta. Sholat wusta apa? Sebagian besar para ahli mufassir bahwa sholat wusta adalah sholat subuh atau sholat asar. Sangat pendek artinya dan banyak sekali yang lalai di antara sholat.
saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala kita lewat. Namun ada sebuah doa yang terus diajarkan oleh bagi Allah. Dan kalau suci doanya hafal doanya Allahumma pertama kata dirajaba kana wa balighna Ramadana wa hasil wa hasil dana maqsidana. Allah berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban dan sampai Amin. Amin. Makin dari suaranya amin. 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 telah dan akan kita lewati, sedang dan akan kita lewati, dan kita akan sampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Insyaallah Allah kita, Allah sehatkan kita, Allah berikan kita sampailah nanti dalam Ramadan. Tentunya persiapan diri yang didapat sampai jarak pada kita agar kita mempersiapkan diri dari sebuah perjalanan hidup kita untuk melewati dan menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah itu al-maksum itu artinya orang yang sangat terjaga dan dijaga oleh Allah dari keburukan, dari dosa, bagi hal yang Allah jamin terhadap Rasulullah semuanya baik keselamatan kita terus kami sampai surganya dijamin. Tapi tetap bagi Rasulullah berdoa kepada Allah dengan doa Allah karena hanya ya dan ini ada yang menjaminkan bahwa kita selamat, yang menjaminkan bahwa kita terjaga dari dosa, ada yang menjaminkan kita akan masuk surga, ada yang menjamin tidak ada. Artinya apa? Baginda Rasulullah yang sedemikian maksum dan kemudian terjaga dan dijamin oleh Allah tetap berdoa dan bermohon, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukurnya di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya kita apakah terus dan senantiasa terus berdoa apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Tentunya kembali kepada kita. Nah, kalaulah kita terus berdoa dan mempersiapkan diri untuk kemudian menyambut bulan suci Ramadan, tentunya itulah bagian dari rasa syukur kita. Dan penuh dengan kesukacitaan, penuh dengan rasa syukuran kita. Oleh karenanya termasuk dalam hadis tadi, man fariha biduhul Ramadan haramallahu jasadahu ala. Jadi orang yang bahagia, sukacita menyambut bulan suci Ramadan adalah orang yang diharamkan jasadnya atas api neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj telah kita lewati, apa yang terjadi dalam Isra Mi'raj pun telah kita fahami. Lalu apa yang harus kita kerjakan setelah apa yang diturunkan oleh Allah, tentunya sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, terutama dalam beribadah salat. Karena satu ibadah ini yang menentukan akan segala dan seluruh amalan ibadah kita di hadapan Allah, diterima dan tidak diterima amal ibadah kita di hadapan Allah tergantung salat. Dan salat adalah merupakan salah satu jalan kita untuk meraih keselamatan dunia akhirat pada akhirnya dengan memenuhi semua perintah Allah. Itu adalah bagian ketakwaan. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana sebenar-benarnya takwa, bukan takwa yang biasa saja. Lalu saat ini kita masuk ke bulan Sya'ban. Apa yang kemudian yang hadir di bulan Sya'ban ini? Ya. Yang hadir di bulan Sya'ban di dalam sebuah kitab Madza fi Sya'ban yang karang atau karya Sayyid Muhammad bin Alab al-Maliki.
menyebutkan ada 3 peristiwa penting yang berimbas pada kehidupan seorang beragama atau kehidupan beragama seorang muslim. Jadi ada 3 peristiwa penting di bulan Sya'ban yang tentunya ini menjadi sebuah perubahan-perubahan dalam kehidupan beragama seorang muslim atau kita. Apa peristiwa penting itu? Yang pertama adalah kata Syed Alwi Al-Maliki dalam kitabnya adalah peralihan kiblat. Jadi dulu kiblat kita kemana sebelum ke Masjidil Haram? Ke Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis. Ya. Ustaz, suaranya hilang. Ya kalau agak ke sini gitu. Ya, jelas. Jelas. Ya gitu Ustaz. Agak ke kanan sedikit Ustaz. Jelas. Hilang lagi Ustaz. Oke. Ngomong makanya hilang. Suaranya putus-putus. Agak ditekan. Halo, itu nyangkut di kapal itu tuh. Berapa siap? Baik. Jadi yang pertama peristiwa yang begitu bersejarah dan peristiwa penting bulan Syaban adalah peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Awal dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Baitul Maqdis. Kemudian ada pendapat yang menyampaikan bahwa menurut Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144, bisa dibuka nanti ayat 144 surat Al-Baqarah dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran, di mana mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basit mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan kiblat. Kapan itu? Pada malam Selasa bulan Sya'ban. Pada malam Selasa bulan Sya'ban bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Nah, disinilah bagaimana nisfu Sya'ban itu menjadi penting. Dan ternyata ada sebuah peristiwa yang bersejarah yang sangat penting, adalah peralihannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tentunya peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi SAW itu berdiri menghadap ke langit itu setiap hari turun perintah. Setiap hari selama menunggu wahyu turunnya perihal peralihan kiblat. Kemudian turunlah ayat di surat Al-Baqarah ayat 44. Sudah ketemu ayatnya? Sudah ketemu? Coba dibuka, baca. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqq
min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Allahumma arhamni bil Qur'an. Baik. Apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 144 itu menunjukkan bahwa bagaimana baginda Rasulullah SAW hari-hari itu menengadah ke langit, melihat ke langit, menunggu sebuah perintah, menunggu turunnya wahyu, perintah perihal peralihan kiblat. Lalu turunlah ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqallaba wajhika fis sama, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit. Walan walliyannaka qiblatan tardaha, maka akan palingkan engkau ke kiblat yang kau senang. Awal wajhaka syatrat Masjidil Haram, hadap wajahmu, palingkan wajahmu, arahkan kiblat ke Masjidil Haram. Jadi ini menunjukkan bahwa kecintaan baginda Rasulullah akan sebuah tanah kelahiran. Maka kemudian dikatakan dalam sebuah sabdanya, hubbaton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan ya, tetap hati out pada kelahiran, betul nggak? Kalau kita tahu pada kelahiran, tidak mau pulang lagi ke tanah kelahiran, ke tanah air, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Harus ada rasa cinta terhadap tanah air. Bangun rasa cintanya terhadap tanah begitu besar terhadap tanah kelahiran bagi Rasulullah, sampai kita arahkan ke Masjidil Haram, mana di sana tempat beliau, itulah tempat beliau terakhir dan dibesarkan. Kali saat Allah sahabat dan pertanyaannya Bunda Rasulullah nanti menikah bersama. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya peralihan kiblat itu bukan serta-merta. Bukan cek orang Sunda, kata orang Sunda ujug-ujug atau tiba-tiba, tapi ada sebuah proses di mana sedemikian komahnya bagi Rasulullah, sedemikian kuatnya bagi Rasulullah ingin agar kiblat yang awalnya ke Masjidil Aqsa kemudian ke Masjidil Haram. Sampai-sampai tiap hari baginda Rasulullah menengadahkan ke langit ya, wajahnya, tangannya, memohon agar Allah memberikan sebuah sebuah perintah agar kiblat yang awalnya Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis lalu diarahkan ke Masjidil Haram. Dan alhamdulillah Allah kabulkan dari sebuah kesungguhan. Oleh karenanya ketika kita berdoa, jangan putus asa. Jangan kemudian merasa, aduh kok doa kita nggak dikabulkan. Rasulullah yang sedemikian yang tadi itu saya sampaikan, Rasulullah udah dijamin kedekatannya. Dan beliau adalah Rasul utusan Allah, Nabiullah. Itu saja hari-harinya ketika meminta kepada Allah sungguh-sungguh.
dan tidak sedikit pun surut daripada semangat. Tidak ada rasa, waduh, kabulkan atau bukan. Ini kamu cerah. Kepala Agak ke kanan Ustaz, suaranya hilang. ya, kita ini jauh ya daripada amalan-amalan sebagaimana Rasul lakukan, jauh banget. Tidak sebanding dengan apapun juga. Namun kita lihat bagaimana Rasulullah yang amalannya, ibadahnya, kedekatannya, bahkan sebagai utusan Allah tetap khusyuk dalam memohon dan tidak henti-hentinya dalam sebuah keinginan, sebuah cita-cita, sebuah permohonannya terus dimintakan di hadapan Allah. Ini gambaran bahwa kita apalagi yang mohon maaf secara amalan, secara ibadah jauh tidak ada apa-apanya dengan baginda Rasulullah. Tapi kenapa kita kurang bersungguh-sungguh atau terbuatnya kita kalau rasa kayak putus asa. Suaranya Ustaz. Fisik Suaranya hilang Ustaz. Tidak jelas suaranya. Agak ke kanan Ustaz. Agak ke kanan sedikit Ustaz. Suaranya hilang. suara ini dari depan mulut saya nih speakernya. Halo cuaca Ustaz. Kan aja nih mikrofonnya. Kalian bisa seperti Udah suaminya udah disempurnakan. suaranya bentrok kayaknya nih, fisik soalnya. Suaranya hilang. Bukan berisik. Enggak ada. Bentrok. Cek. Soalnya tadi berisik di sini tuh ada suara bising. Baik. Yang kedua, peristiwa apa yang kemudian jadi peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban adalah yang kedua, rekapitulasi atau penyerahan rekapitulasi keseluruhan amal kita di hadapan Allah Subhanahu. Salah satu yang menjadikan bulan Sya'ban ini utama adalah bahwa pada bulan ini semua amal kita diserahkan di hadapan kepada Allah. Sayyid Muhammad Alawi hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dengan baginda Rasulullah SAW, apa yang disampaikan itu Nabi melihatmu atau sudah melihat berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana berbulan. Artinya apa? Baginda Rasulullah kemudian caranya masuknya Hilang Ustaz. Putus sambung. Suaranya hilang-hilang. apa tadi itu? Sampai mana?
Jadi kita ngobrol kayak orang yang Iya, Ustaz. Penyerahan rekapitulasi amal. jadi bulan Sya'ban ini kenapa bulan yang begitu penting? Adalah bulan di mana diserahkannya seluruh amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dialog yang luar biasa antara sahabat Nabi, yaitu Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Apa yang disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid ini, ya Rasulullah, wahai ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan selain daripada bulan Sya'ban ini. Tidak seperti apa puasa di bulan Sya'ban jauh lebih banyak dibandingkan bulan yang lain. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwa baginda Rasulullah berpuasa hampir sebulan penuh, hanya membedakan beberapa hari saja tidak berpuasa untuk membedakan antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, banyak manusia di bulan Sya'ban ini lalai. Sangat banyak di antara manusia yang lalai di bulan Sya'ban. Pada bulan ini kata Rasulullah, semua amal diserahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagi Rasul sampaikan, dan aku suka ketika amalku diserahkan di hadapan Allah pada saat aku sedang berpuasa. Subhanallah. Ini menggambarkan apa? Baginda Rasulullah memberikan sebuah pelajaran untuk kita bagaimana kesungguhannya baginda Rasulullah di bulan Sya'ban ini mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan diri untuk amalan-amalan amalan-amalan yang dikumpulkan nanti di hadapan Allah. Ingin pada saat amalan diangkat itu baginda Rasulullah sedang berpuasa. Ingin dalam keadaan suci. Pertanyaannya kita bagaimana? Rasulullah sudah dijamin kesuciannya. Rasulullah sudah dijamin keselamatannya. Jaga dari segala hal-hal yang buruk dan dosa. Sementara kita jauh daripada itu, lalu pertanyaannya sudah sampai mana kita persiapkan? Kita sendiri yang mampu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan amal yang dimaksud dalam hal ini adalah penyerahan amal seluruh rekapitulasi amal kita secara penuh. Walaupun ada beberapa amal menurut Sayyid Muhammad Alawi bin Alawi Al-Maliki ini, yaitu hanya dalam tertentu, ada yang laporan mingguan, ada yang laporan harian, bahkan ada laporan setiap waktu, yaitu termasuk sholat kita yang 5 waktu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tentunya adalah peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban adalah mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah perintah yang sangat luar biasa, berharga, istimewa, di mana bukan saja diperintahkan tetapi Allah sendiri, Masya Allah. Ya, Allah memerintahkan ini, Allah para malaikatnya pun menjalankan sebuah perintah itu. Kalaulah sholat terjadi sebuah peristiwa sholat yang sangat harus, yang sangat jarak besar, jarak sholat. Allah perintah sholat sampai sama panggil langsung diserahkan kepada baginda, langsung berhadapan pas zakat itu hanya melalui saja, tapi ketika sholat ya kemudian cerah mana ini, mohon maaf, ini di situ banyak yang ngobrol, jelas sekali ke sini ada yang ini berbentrok ya suaranya.
Putus Ustaz, nggak Nggak jelas. apa-apa Ustaz. 88. Jelas gak tadi, jelas gak? Jelas sekarang. Sampai mana? Sekarang baru kedengeran, tadi putus Ustaz. Hah? Tadi banyak nggak dengarnya. Tadi kayak apa angin terbang gitu loh. Jadi nggak jelas ngomong apa. Kadang jelas. Kadang jelas, kadang Kalau di sini udah berbusa-busa saya nih. Nah, sekarang baru jelas. Ustaznya harus dekat-dekat. Pakai handsfree. Ada tanya? Ya wah, Ustaz. sekarang Gitu. jelas tambah keras suaranya. Nggak ada Ustaz. Belum. Jadi yang ketiga, yang ketiga, jelas ya, jelas ya. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Yang ketiga, peristiwa penting di bulan Syaban tadi adalah Allah menurunkan sebuah perintah. Jelas? Jelas. Apa? Apa katanya? Allah menurunkan perintah. Allah menurunkan perintah, bukan sekedar Allah perintahkan, tetapi Allah sendiri menjalankan dan melakukan. Bahkan para malaikat pun menjalankan dan melakukannya. Surah apa yang turunkan itu adalah surah Al-Ahzab ayat 56. Coba dibuka. Asalnya apa lampunya? Ayat 056. Berat tuh bro. Kita tiga. Ini apal, tapi ini apal. Mana? Tiga ayat. Ayat berapa Ustaz? Maaf. 56. Oh iya. Di mana ya? Ayat ya? ayat 30 mana nih? Di mana ya Ustaz? Kenapa sih biasa diucap tuh? Potongannya Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya. Jadi ayat ini turun di bulan Syaban, perintah kepada kita untuk bersolawat. Tetapi sebelum kita diperintahkan, ternyata Allah sendiri dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini menunjukkan istimewaan solawat yang keduaannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tes, jelas. Jelas. Kalau puasa diperintahkan, pertanyaannya Allah melaksanakan puasa enggak? Tidak. Allah perintahkan sholat,
sholat yang diperintahkan sedemikian pentingnya bahkan sambil dipanggil bagi Rasulullah, tetapi pertanyaannya Allah melaksanakan sholat enggak? Tidak. Perintah haji Allah melaksanakan haji umroh tidak? Tidak. Maka kemudian ini sebuah amalan yang sedemikian istimewa, amalan yang menunjukkan bahwa keistimewaan daripada sholawat dan orang yang disolawatinnya. Artinya apa? Sholawat untuk baginda Nabi, berarti Nabi amat sangat istimewa. Sampai-sampai Allah dan para malaikat saja bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Lalu diperintahkan salawat itu agar terus dibaca. Hanya perintah kepada siapa? Perintahnya kepada siapa? Jelas tidak? Tidak. Putus-putus Ustaz, nggak jelas. Jelas tidak? Jelas. Jelas. Kadang hilang Ustaz. Kadang ada, kadang hilang. Oke. Ya, sekarang saya bicara. Allah bersalawat dan para malaikat pun bersalawat. Lalu kemudian Allah perintahkan sholat kepada siapa, dan itu pun kita salawat tidak kepada semua makhluknya, tidak kepada semua hamba-hambanya, bahkan tidak kepada semua orang muslim, hanya orang-orang terpilih yang Allah berikan. Maksudnya apa? Dan menunjukkan bahwa ketika orang tidak Yang terakhir, Kata yang terakhir tidak dengar Ustaz. Iya, soalnya ini ada suara berisik di situ. Kalau ada suara berisik pasti ke sana nggak kedengeran. Nggak tahu dari mana itu ya. Baik. Setelah akhir. Dengar Ustaz? Iya Ustaz. Jelas. Jelas. Oh iya ada kipas. Ya, jelas. Ya, baik. Jadi Allah perintahkan bersalawat kepada Nabi. Itu Allah sendiri dan para malaikatnya menjalankan, melakukan salawat. Lalu Allah perintahkan kepada siapa? Kepada orang yang yakin bahwa dan yakini hanya orang-orang yang memutuskan. Siapa dia? Dia adalah orang-orang. Maka kalimat dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Orang yang salawat, wahai orang yang beriman, salawat kepada Nabi dan jelas. Hilang. Jelasnya ini yang tadi tidak dengar Ustaz. Hah? Yang tadi tidak jelas terus Ustaz bilang jelas itu baru dengar. Oh. Harus dibentak-bentak baru keluar. Jelas nggak saya ngobrol nih sekarang? Sekarang jelas, yang tadi nggak ada suaranya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat. Jelas. Allah perintahkan salawat itu kepada orang-orang yang Allah pilih. Jelas? Jelas. Apa yang Allah pilih itu dialah orang-orang yang beriman. Yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Iman. Jadi Allah menyeru agar kemudian membaca salawat kepada Nabi, menyampaikan salam sejahtera kepada Nabi, itu tidak kepada semua orang, tidak kepada semua makhluknya, tidak kepada semua orang muslim.
Allah hanya menyeru kepada orang beriman. Jelas ya sampai sini? Jelas. Sepertinya apa? Allah tahu bahwa yang suka bersolawat, bahwa yang sanggup bersolawat, yang senang bersolawat, dialah orang-orang yang beriman. Itu intinya. Baik, Muslim tapi nggak tahu. Bahkan mungkin jarang bersolawat. Bahkan ada yang membid'ahkan solawat. Padahal sungguh Allah memberikan sebuah perintah itu, Allah pun menjalankannya. Lain dengan perintah-perintah yang lainnya, zakat, puasa, sholat, haji, umrah, itu Allah perintahkan melalui baginda Rasulullah, tetapi Allah sendiri tidak menjalankan, tidak melakukan. Akan tetapi ketika sholawat ini diperintahkan, bukan sekedar Allah dan para malaikatnya bersalawat, bukan sekedar makhluknya diperintahkan bersalawat, tetapi Allah dan para malaikat pun bersolawat. Kedengeran? Kedengeran. Ya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama bersolawat. Salawat apa yang bisa? Salawat busro hafal? Hafal. Hah? Kita coba. Sama ya. Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salat. Masyayikina wa mu'allimina Allah ila yaumil akhir. Yang paling adalah salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, kan begitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirat dan hadirat Allah, semoga dipertemukan, disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Amin. Allah sehatkan kita, Allah selamatkan kita, Allah berikan pertolongan untuk kita semuanya, dimudahkan, dilancarkan dan segala ikhtiar kita disukseskan kita semuanya di akhirat. Anak semua soleh-solehah, suami-suami kami kita senantiasa dalam keberkahan Allah. Ya, Allah bagi kesempatan bersama. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keluarga Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami. Lanjutkan.